Oke, halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Ini dia, Hilux Serangga. Ya, mobil ini pertama kali launching di 2023 kemarin di Gias Bandung sebenarnya. Tapi pada waktu peluncingannya itu dia masih berbentuk prototype dan belum dijual secara umum. Nah, sekarang di 2024 dia sudah launching dan resmi bisa dibeli dan dijual ke seluruh Indonesia. Kalau kalian orang Garut, kalian bisa beli di Toyota Garut. Untuk alamat dan info pemesanan gue cantumkan nanti di deskripsi, atau bisa juga langsung WA ke sini. Untuk bagian depannya dia seperti ini. Kalau misalkan kalian mau upgrade, kalian bisa lihat Hilux Serangga tipe tertingginya yang lampunya sudah menggunakan full LED dan juga bempernya juga ada pemanisnya beberapa, dan kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau yang ini karena dia versi standarnya untuk angkut-angkut barangnya, desainnya seperti ini. Dia di dalamnya masih menggunakan lampu bohlam halogen semuanya, lampu sennya, lampu utamanya, lampu malamnya juga semuanya masih menggunakan bohlam. Dan untuk bagian bempernya ini yang besar ini, dia warnanya masih warna doff, hitam doff. Jadi ya kesannya seperti ini. Dan kalau misalkan kalian mau upgrade, di warnanya bisa kalian variasikan dengan hitam glossy atau piano black sebagian, agar lebih terlihat keren lagi seperti Hilux Serangga tipe tertingginya. Untuk bagian depannya sini dia juga sudah menggunakan kap mesin. Ini merupakan salah satu mobil komersil dengan model kap mesin yang tergagah menurut gua pribadi, karena dia bikinnya tuh nggak asal bikin. Kita bisa lihat di bagian kap mesinnya ini dia ada beberapa kontur di bagian atas sini, kesininya tuh melandai jadi naik, lalu rata di bagian belakangnya. Nah, mobil ini meskipun terlihat besar, tapi mempunyai radius putar yang cukup kecil, yaitu di 4,9 meter. Jadi radius putarnya enak banget. Kalau misalkan dibawa untuk jalan-jalan kecil pedesaan gitulah, yang satu arah. Kalau misalkan kalian mau putar balik, ini bisa banget. Jadi nggak perlu lahan yang terlalu luas juga. Ini bakal enak banget dan membantu, radius putarnya tuh membantu di jalan-jalan kecil seperti itu. Nah, untuk bagian depannya kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Ini untuk bagian sampingnya. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4970 mm dengan lebar 1785 mm, tinggi 1740 mm, dan jarak sumbu roda 2750 mm. Untuk bagian pinggirnya kita bisa lihat di bagian sininya. Ini juga ada lampu untuk lampu sen. Di sininya juga ada fender yang cukup gede mengotak sini. Cuman bannya jadi terlihat lebih kecil karena dia menggunakan ring 14. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade, dia tinggal peleknya aja naikin, ininya bakal lebih berbobot, lebih gagah lah gitu. Lalu untuk bagian sini dia sudah menggunakan ada antena di bagian sininya. Nah, antena ini tersambung ke head unit 1 DIN di bagian dalam. Nanti kita lihat interiornya. Untuk spionnya ini juga gagah banget. Dia menggunakan spion dari Innova kalau kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade, mau ada retracknya gitu, atau misalkan di spionnya ini mau dipasang lampu, ya kalian tinggal upgrade aja spion dari Innova. Pasti PNP dan akan gampang sekali di otak-atik. Lalu di bagian sini, di bagian pintunya, untuk handle-nya gak ada di sini, tapi dibikin di pinggir sini. Jadi desainnya terlihat lebih kokoh dengan garis-garis bodi seperti ini. Dan juga lebih terlihat clean karena agak tertutup juga untuk tarikan handle-nya di bagian sini. Untuk bagian baknya sendiri, bisa kalian sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian nanti. Karena Toyota juga di beberapa event meluncurkan atau memperlihatkan untuk bagian belakangnya ini dimodifikasi, seperti hanya dengan mengganti bagian belakang ini nih dengan camper van, dengan box, ataupun juga dengan seperti ini. Dan kalau misalkan kalian mau udah aja seperti ini gitu ya, ini tuh juga
sudah inovatif banget untuk bagian sininya karena dia bisa dibuka 3 arah, dari belakang saja, dari kiri saja, dari kanan saja, ataupun bisa dibuka semuanya. Untuk dimensi baknya, dia memiliki panjang bak 2385 mm dengan lebar bak 1774 mm dan dimensi tinggi bak 340 mm. Kalau misalkan kalian mau beli untuk towing motor, ini bisa muat berapa? 1, 2, 3, 4 motor ini bisa muat. Atau misalkan mau lebih gagah dibikin sejajar seperti ini, bakalan masuk 2 motor atau maksimal 3 kalau didempet. Dan dia juga untuk baknya dibuat rata, jadi untuk geser-geser, untuk akomodasi bakalan lebih enak karena nggak ada tonjolan ban yang mengganggu seperti itu. Dan ini untuk tampilan belakangnya. Jadi untuk tampilan belakangnya di sini ada tulisan Toyota dan bisa kalian lihat ini dia jarak ke bawahnya itu jauh banget. Di sini bisa terekspos nih, kelihatan knalpotnya, terus ada per daunnya juga untuk suspensinya, untuk peredaman. Dan di sini ada ban cadangannya dan sudah full size juga. Untuk lampu-lampunya semuanya masih menggunakan bolham dan kurang lebih sesimpel ini untuk bagian belakangnya. Dan untuk bagian belakang ini nih, dia sudah menggunakan tubular, cukup keras juga. Jadi akan lebih enak buat tali-tali atau apapun di bagian itunya, di bagian tubularnya akan lebih enak kayak gitu. Untuk mesinnya sendiri dia dibagi menjadi 2 ya. Kalau misalkan yang diesel dengan tipe standar, dia mampu memuntahkan tenaga di 149 horsepower di 3400 rpm, sedangkan yang tipe bensin 139 di 5600 rpm dan torsi maksimalnya di 343 Nm di 1400 rpm sampai 2800 rpm, sedangkan untuk tipe bensin 183 Nm di 4000 rpm. Untuk kapasitas mesinnya, diesel dia menggunakan mesin 2393 cc, sedangkan yang bensin standar 1998 cc. Untuk kapasitas tangkinya, untuk yang diesel dia mampu melahap bahan bakar sebanyak 55 liter dan untuk yang bensin 55,3 liter. Dan untuk kedua mesinnya sudah lulus emisi Euro 4. Untuk bagian safety-nya, mobil ini sudah dilengkapi dengan pengereman ABS untuk di semua tipe. Lalu juga untuk seat belt-nya dia sudah menggunakan seat belt 3 poin untuk semuanya. Dan untuk pengaturan joknya dia bisa recline dan juga bisa maju mundur. Untuk pengaturan setirnya dia juga sudah bisa tilt steering. Jadi akan lebih enak disesuaikan dengan postur pengendara yang memakainya nanti. Lalu juga selain itu dia juga sudah menggunakan power steering, jadi akan lebih nyaman lagi untuk dikendarai.